khotbah tentang integritas. Saya katakan bahwa integritas adalah melakukan apa yang benar meski tidak dilihat orang. Yang seringkali membuat orang itu tidak berintegritas adalah yang pertama, keserakahan. Lukas 12 ayat 15 berkata begini, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Yesus bilang sama kita, hati-hati sama keserakahan. Hidup ini bukan cuma buat kaya. Karena kekayaan gak bisa menjamin keselamatan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, orang itu jadi gak berintegritas ketika mereka itu punya hati yang serakah. Kenapa? Karena orang yang serakah itu bermental calo. Tahu calo? Di mana saja selalu berusaha cari keuntungan untuk diri sendiri. Selalu punya mental gini, ngambil buat diri sendiri. Apa untungnya buat saya? Fokusnya selalu kepentingan diri sendiri. Gak pernah ngerti kata cukup, serakah. Never enough, gitu lagunya. Selalu ingin ngambil lebih. Not enough. Kalau ada istri yang suka teriak sama suami, never enough, never enough, I want more, gitu ya. Hati-hati. Jangan jadi perempuan yang serakah. 1 Korintus 10 ayat 24 berkata, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Kita tahu bahwa kita tuh hidup gak boleh terus cari untung. Bu Heni, gak untung gak makan. Gak untung meo ciena. Gak untung gak ada duit, oh meo loya, gitu ya katanya ya. Gak bisa sekolahin anak, gak bisa kasih makan istri, gak bisa dandanin istri kayak Ibu Heni, kayak gitu. Dengar baik. Saya percaya bahwa berkat Tuhan itu tersedia bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Tuhan tuh gak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Tapi dalam hidup ini jangan melulu tuh punya mental calo, apa-apa mesti untung. Pelayanan mesti untung. Gak untung, gua buntungin katanya. Kalau gak ada sesuatu buat saya, gak cocok katanya gitu. Bahkan saya temukan orang udah kaya aja masih serakah. Masih nipu sana sini, masih mencuri sana sini, menekan sana sini, menindas sana sini. Saya heran ya, ada orang-orang kaya itu yang saya temukan. Untuk setiap kebaikan yang dia berikan, selalu ada timbal balik yang diinginkan gitu. Harus ada balasan gitu. Pernah ketemu yang kayak gini? Katakan ajaib. Kalau saya kaya melimpah gitu ya, amin. Bisa nabur, bisa nolong orang susah, bisa lihat orang gak dari kelaparan bisa makan, dari orang gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat, dia bisa sembuh, dia bisa bangkit berdiri, katakan haleluya Tuhan baik. Itu kayak senang banget gitu. Itu udah balasan yang menurut saya uang gak bisa bayar gitu. Benar gak sih? Tapi ada orang-orang tuh kalau dia berbuat baik, kayak selalu ada umpan gitu di belakangnya. Selalu ada udang di balik bakwan gitu. Heran saya. Mari jadi orang jangan punya mental calo. Selalu cari cuan. Cuan katanya gitu. Cuan lu beliau loh. Udah ngilang tuh yang suka ngomong cuan. Nipu orang, bawa kabur duit orang, bikin orang sengsara. Dalam Yesekiel 22 ayat 27 dikatakan gini, pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Banyak gak di sini? Di Indonesia maksudnya, bukan di sini. Tolak dalam nama Yesus. Jangan jadi serigala-serigala yang siap menerkam orang-orang yang bisa diciak. Ngerti ciak? Dipangsa, dimakan. Lihat orang itu lihat duit gitu. Orang tuh bukan uang, amin. Jangan pernah selalu memanfaatkan hubungan untuk cari keuntungan.
belajar tuluslah. Orang itu kalau serakah udah pasti nggak akan berintegritas. Kita bisa lihat orang tuh berintegritas atau enggak dari cara dia makan ya. Kalau ditraktir makan, aji mumpung gitu loh, serakah gitu loh. Dia sebenarnya cuma bisa makan satu macam aja. Tapi dia bilang, saya mau yang paling enak. Satu nasi campur pakai babi. Tambah lagi, apa tuh? Ngoyong goreng. Tambah lagi, sate babi. Saya mau lagi kuah sayur asin. Itu teman-temannya ya. Masih ada apa lagi yang enak, keluarin. Karena apa? Dibayarin orang. Coba dia makan sendiri. Aduh, nasi campur mahal juga loh. Berapa sih? 85.000 katanya gitu satu. Mikir, udah ayam geprek aja deh katanya. 15.000 katanya gitu. Tapi orang yang serakah itu selalu tidak berintegritas. Mengambil yang bukan haknya. Mencuri yang bukan bagiannya. Menindas yang lemah untuk keuntungan dirinya. Menipu sahabat sendiri. Merugikan orang banyak, don't care. Bahkan tega mengorbankan keluarga sendiri. Tidak bisa dipercaya dan tidak bertanggung jawab. Orang kalau serakah, meyoyong, gak berguna. Amsal 22 ayat 16. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Artinya, you wasting your time. Orang yang berintegritas tidak akan mengambil yang bukan haknya. Integritas itu tidak ditentukan dari miskin kayanya seseorang. Mungkin Anda akan bilang gini, iyalah mereka gak berintegritas soalnya mereka butuh duit. Siapa bilang? Orang yang berintegritas itu bukanlah orang yang punya banyak harta, tapi mereka yang punya hati yang limpah. Amen. Saya lihat orang kaya itu bukan dari hartanya, saya lihat dari hatinya. Ada orang kaya yang punya rumah besar, tapi pelitnya setengah mati. Semua dihitung pakai jari. Tapi giliran orang miskin, rumahnya kecil. Mungkin lauknya sederhana, tapi selalu berbagi sama sesama. Orang yang berintegritas itu ditentukan dari hatinya. Orang yang hatinya limpah, ya. Mungkin hartanya gak banyak, tapi dia selalu punya ruang untuk sesama. Dia selalu mikirin orang lain, murah hati, suka memberi, suka berkorban, meski dia sendiri butuh gitu buat dirinya. Orang yang hatinya limpah itu ngerti bersyukur, ngerti kata cukup, ikut bahagia lihat keberhasilan orang lain. Tapi berapa banyak orang yang hartanya banyak, tapi hatinya miskin, pikirannya sempit, lihat orang lain lebih diberkati, gak suka, insecure. Baru tadi pagi saya ngobrol sama teman, saya memberikan mimbar saya kepada teman-teman saya. Ngomong kasarnya numpang ngetop boleh ya? Boleh. Saya gak insecure tuh, saya malah ajak kerjasama. Tadi pagi suami saya yang paling ganteng sedunia khotbah tentang unity, the power of unity. Kita ini dalam tubuh Kristus gak bisa sendiri. Masing-masing punya kekuatan masing-masing. Jemaat Tuhan butuh dilengkapi dalam berbagai area. Kita ngajak orang-orang kerjasama gak ada ruginya. Kalau tujuannya sama untuk kerajaan Allah, amin. Saya bilang yuk, bantu saya yuk mementor perempuan. Karena kakak punya kekuatan yang berbeda sama saya. Dia punya kekuatan dalam pemuritan dan pengajaran. Sementara saya orangnya lari-lari, gak bisa duduk diem gitu, jadi guru. Saya bilang yuk bantu saya yuk, pengajarannya bagus, why not? Saya kasih ruang. Bahkan kami di ICI, Impact Community Indonesia membuka kelas-kelas, mengundang pembicara-pembicara lain, hamba-hamba Tuhan lain. Orang kalau hatinya tuh limpah, gak perlu insecure lihat keberhasilan orang lain. Bu Heni nanti mereka numpang ngetop, biarin aja. Kalau orang perlu dengar orang-orang bagus itu, dan saya punya ruang untuk mereka, kenapa gak kasih ke mereka? Saya kan bukan superwoman,
saya butuh suami saya butuh kalian semua. Tanpa tim asyir, tim traffic controller, pendoa syafaat counselor, admin di gereja ini, pengajar-pengajar, leader-leader konsel, saya bisa apa? Kita jadi gak berguna. Ayo punya hati yang limpah. Miliki hati yang gak serakah sehingga kita itu berintegritas. Jujur dalam pelayanan saya khotbah kemana-mana. Orang tuh suka ngasih amplop buat Tangan Pengharapan. Bu Heni, saya titip ya buat Tangan Pengharapan ya, cash on hand. Saya bisa nggak kantongin? Bisa nggak? Mumpungnya muat nih, jadi bisa peragain. Batik terbaru dari Tangan Pengharapan. Kira-kira yang ngasih tahu nggak saya sampein nggak ke Tangan Pengharapan? Nggak tahu, bener nggak? Kira-kira staf keuangan Tangan Pengharapan atau partnership tahu nggak itu nyampe nggak titipan saya lewat Ibu Heni kayak gitu? Nggak tahu. Kalau saya nggak kasih nomor teleponnya masih bisa kontak. Tapi Tuhan tahu. Saya bersyukur Tuhan kasih saya hati yang nggak serakah. Kalau saya serakah, saya udah kaya raya. Percaya nggak? Nggak nyicil rumah, nggak tinggal di gang. Bener nggak Raja? Kalau serakah udah kaya raya ya Cici ya, bisa beli Lexus gak kira-kira? Meo bukan Meo Chien ya, Meo Lexus. Haleluya. Saya nggak serakah karena saya pikir begini, ini ya kenapa kunci tidak serakah. Saya mikir gini, kita nih hidup sementara. Satu hari nanti kita semua harus kembali kepada Bapa di sorga. Harta seperak pun gak ada yang bisa kita bawa. Tahu gak apa yang mengikuti kita sampai ke sorga? Taburan kita. Yesus bilang, menabunglah bagi dirimu di kerajaan sorga, di mana ngengat dan karat tidak merusaknya, pencuri tidak bisa mencurinya. Bicara soal gini, yang bisa ikut kita ke sorga cuma taburan kita. Semua yang ada di dunia ini yang kita ambil untuk diri kita sendiri cuma habis di sini. Yang berebut anak-anak, cucu dan mantu. Makanya orang tua jangan ninggalin harta yang tidak diatur sebelum Anda dipanggil Tuhan. Lebih baik asuransi jiwa aja mahal-mahal. Kenapa? Nanti anak tinggal dapat semua dari tanggungannya. Asuransi lagi Bu Heni, saya bukan agen asuransi. Karena asuransi jiwa itu ya, kita nabungnya kecil, anak-anak kita nuanya gede. Orang kalau gede di luar negeri itu ngerti pentingnya ini. Di Indonesia orang alergi banget sama asuransi. Habis gara-gara agen asuransi suka gak tahu diri sih kadang-kadang. Kalau mau orang join asuransi dibayar-bayarin. Bener gak? Jenny ngopi yuk. Tengah malam gue capek-capek pelayanan ngajak ngopi, gue pergi, pikiran menghargai, jangan dikira songong, bener gak? Udah kita, hai bukannya apa kabar Jenny, Tangan Pengharapan gimana, apa yang saya bisa bantu? Langsung jorokin proposal. Proposal apa nih saya bilang? Asuransi, udah banyak gue, jangan lagi gue bilang. Giliran kita sakit, diteleponin susah. Saya masuk rumah sakit nih, saya barusan masuk IGD beberapa bulan lalu, pada nggak tahu kan? Oh, Ci, kasih aja, isi form aja, isi form. Isi form gue tergeletak begini, lu datang. Bokang tahu lu, bokamsut, ya, harus dikasih kasut. Orang yang berintegritas tidak akan mengambil yang bukan haknya meskipun dia punya kesempatan. Dia tidak akan mencuri meskipun dia bisa. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Percaya, katakan amin. Percaya gak Tuhan gak akan biarkan kita? Percaya gak Tuhan gak akan meninggalkan kita? Kita gak bisa makan, katakan amin. Tapi jangan jadi hamba uang. Belajar kata cukup, supaya apa? Supaya kita gak serakah dan punya hati yang limpah.
baru kita bisa berintegritas. Coba saya serakah, tangan pengharapan gak akan kemana-mana. Yang kedua, yang membuat orang tidak berintegritas adalah kemunafikan. Roma 2 ayat 21. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Bicara soal apa? Integritas tuh apa yang kita ajarkan adalah yang kita lakukan. Walk the talk. Live what you preach. Kita ngajarin anak kita, jangan bohong sayang. Habis itu kita bohong. Anak kita pernah gak gitu? Mama bilang jangan ngomongin orang. Tadi mama di mobil ngomong-ngomong apa tuh sama tante itu? Pernah? Papa bilang harus jadi teladan. Papa lampu merah nerobos tuh. Papa bilang harus punya waktu berkualitas sama keluarga. Tapi papa main handphone mulu tuh. Saya gak nyinggung suami saya loh ya. Dia udah lihat-liatin saya. Enggak. Ini contoh. Masya Allah. Jangan gitu dong. Integritas itu melakukan yang kita ajarkan. Menghidupi apa yang kita imani. Katakan amin. Makanya orang Kristen itu jadi batu sandungan. Kenapa? Pintar ngomong doang loh. Jangan marah-marah ini. Saya gak mau dipanggil tante marah-marah lagi. Jangan munafik supaya kelihatan baik, kata Felix. Matius 23 ayat 27 sampai 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ayat 28 sama-sama. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Sekali lagi, hidupi yang kita imani, ajarkan yang kita lakukan. Kita gak akan berintegritas kalau kita ini suka berpura-pura dan bermain drama. Orang yang berintegritas tuh gak bisa pura-pura. Apa yang di mulut sama dengan yang di hati. Apa yang dihidupi sama dengan yang diimani. Saya kalau marah tuh gak bisa sembunyi. Kelihatan banget. Saya gak suka muka tuh kelihatan. Saya gak bisa gitu loh. Bu Heni, enak gak masakan saya? Padahal tuh mau mati makannya. Saya gak bisa pura-pura bilang. Terus telan gitu. Enggak, gue lepeh langsung. Sorry, kasinan. Kalau Anda mau maju, dengerin, mau maju gak? Anda bukan butuh penjilat. Anda butuh orang-orang berintegritas yang mengatakan yang sebenarnya. Mau maju gak usahanya? Jadi kayak hotel bintang 5 yang berani keluarin voucher, saran, masukan, kritikan. Siap gak dikasih masukan sama orang? Jangan cari pemanis-pemanis kuping. Buat apa? Orang-orang kayak gitu, lain di mulut, lain di hati. Kita gak ada jelek-jelekin kita. Buat apa? Moyong. Ngomong Cina mulu gue. Ada orang dari Singapura di sini? Biasanya transfer tuh rohnya. Apa yang kita rasakan dan yang kita katakan harus sama. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita lakukan harus sama. Itu integritas. Mari belajar berintegritas dengan perkataan kita. Jangan bohong mulu, jangan nipu, jangan jilat-jilat orang cuma buat nyenengin orang. Tapi maksud yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik supaya bisa diterima dengan baik. Saya nggak bilang gini, misalnya orang kasih saya makanan, Bu Heni enak gak? Saya bilang terima kasih makanannya, saya nggak komentarin makanannya. Kalau misalnya enak, saya nggak usah disuruh langsung posting di Instagram saya, for free. Bantu lakuin. Tapi kalau sampai nggak enak, saya malu postingnya, jadi saya nggak posting. Tapi yang kebanyakan ngasih makanan kalau udah nggak diposting bukan nggak enak ya, karena udah terlalu sering. Jadi saya takut, ini Bu Heni jualan siomay ya gitu. Amsal 27 ayat 5. Baca sama-sama. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Harus berani menegur untuk kebaikan, jangan sungkan. Sungkan membuat
kita nggak berintegritas dalam perkataan. Sungkan sama orang, kita jadi nggak terus terang. Padahal kita nggak boleh takut sama orang. Amsal 29 ayat 25 bilang takut kepada orang mendatangkan jerat. Sebagai hamba Tuhan, maaf, saya harus berani mengatakan apa yang benar dan menegur apa yang salah. Jangan karena orang kaya kita jadi serba salah. 2 Timotius 3 ayat 16 bilang gini. Ngerti ini ya, ini firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk yang pertama mengajar, katakan mengajar. Yang kedua untuk menyatakan kesalahan, sama-sama. Untuk memperbaiki kelakuan. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekarang kalau saya marahin gak boleh sakit hati. Setuju? Karena firman Tuhan buat apa? Untuk menegur apa yang salah. Dengar baik, jangan selalu berusaha nyenengin orang kalau memang mereka perlu dengar teguran. Kita kadang-kadang terperangkap dalam hubungan di mana sungkan menjadi hal yang membuat kita nggak lagi berintegritas dengan kata-kata kita. Kita takut ngomong sama orang itu yang sebenarnya. Padahal kita tahu itu untuk kebaikan mereka. Kebajikan gini adalah mengatakan apa yang benar ketika memang itu perlu diperlukan. Supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Mereka gak terus berbuat salah. Kami punya teman-teman yang borju. Suami saya ini kan orangnya baik, lembut, sama teman. Pemanis gitu ya. Jadi diplomasi tingkat tinggi. Jadi biarpun orang salah dia negurnya santai. Sampai gak berasa ditegur maksudnya gitu. Satu kali mereka berantem terus dan berantemnya gak sehat gitu. Mulai KDRT. Satu kali saya bilang sama suami saya, tegur dong suaminya. Saya bilang gak boleh gitu. Suami saya bilang ya nanti saya kasih tahu. 2 kali masih dipukul. Saya bilang kasih tahu dong. Nah berantemnya udah parah, udah biru-biru. Akhirnya saya bilang gini, Zoom, gue omelin. Dua-dua saya omelin. Habis-habisan. Saya gak peduli orang bilang, Ibu Heni ternyata hamba Tuhan yang mulutnya jahat. Ibu Heni ternyata hamba Tuhan galak, suka marah-marah orang. Bodoh amat. Lu salah, lu harus dengar itu. Iya gue tahu 10 menit. Gue bilang, lu buat apa dengar firman kalau lu gak lakukan? Gak usah ke gereja lu sekalian, gue bilang. Berhenti mukulin istri. Tobat kamu, saya bilang. Saya marahin istrinya juga. Kamu juga. Sama, jadi perempuan jangan cerewet. Biar adil. Laki-laki dari gak mau nabok juga jadi nabok karena lu terlalu bawel sih. Jadi istri tuh jangan matre gitu loh. Cuma mau duitnya, laki gak mau diurusin gitu loh. Keselin aja nih ya kan. Kalau mau cerai gomelin lebih ganas lagi ya. Lu jangan lagi enak lu minta kawin lo. Giliran lagi berantem lu minta cerai lo. Dosa lo gitu. Gue ini dosa-dosain. Emang dosa. Amsal 28 ayat 23. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Kita gak bisa terus nyenengin orang. Kita harus terus terang kadang-kadang. Kalau salah ya memang dikasih tahu. Suami istri juga begitu. Saya kasih tahu ya, tunduk sama suami bukan berarti kita gak boleh speak up. Tapi cara yang baik ya. Cari waktu yang tepat, momen yang tepat. Jangan di depan orang supaya suami tidak merasa dipermalukan. Saya belajar banyak dalam hal ini karena dilema kami kerja bersama-sama. Hanya saya milih gak ikut meeting kalau suami saya meeting sama staff. Supaya saya jangan keceplosan gitu. Banyak kali orang playing bad cup, good cup. Pengennya gua dipandang baik, udah yang jelek nih. Nih good cup, ini bad cup, biarin. Kalau orang jadi muji-mujinya Pak Jojo. Aduh saya lihat suami ibu sabar ya. Lemah lembut ya. Lu kagak tahu aja lo. Suami saya ini tegas. Anda coba aja jadi staf tangan pengharapan. Baru tahu ya.
Amsal 10 ayat 17, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, siapa mengabaikan teguran tersesat. Jadi jangan benci sama orang yang bisa negur kita. Justru kita harus terima kasih sama dia. Gak semua orang jujur sama kita, apalagi orang yang cuma mau duitnya kita. Ibu Heni cantik, Ibu Heni keren. Basi. Kasih tahu saya kalau saya salah, saya akan cinta sama kamu. Tapi jangan sok kepo ya, datang-datangin gua, ngapain lu? Karena kita gak bisa negur sembarangan orang. Cuma orang-orang terdekat kita yang bisa negur kita. Gak kerunjungan Anda nyamperin orang, Anda tegur-tegur dia, orang gak bilang ini siapa lo? Amen. Saya gak marah loh, saya lagi ngajar. Kalau kita mau berintegritas, kita gak boleh munafik. Yang terakhir, yang membuat orang tidak berintegritas itu mental aji mumpung. Suka menyalahgunakan kebaikan orang lain untuk kepentingan diri sendiri, taking people for granted. Seringkali tuh orang gak berintegritas, dipercaya malah aji mumpung, menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan, memanfaatkan hubungan. Bos gak ke kantor, staf pada molor. Bos bijak, staf malah ngelunjak. Dipercaya sama orang tua, anak malah gak kuliah. Sudah dimodalin usaha, malah gak mau kerja. Diizinkan pergi sama pacar, bawa anak orang bukannya dijaga malah dirusak. Dengar anak-anak muda, saya punya anak perempuan. Kalau Anda bawa keluar anak perempuan orang, pastikan Anda tanggung jawab, berintegritaslah. Jangan karena calon mertua baik, aji mumpung. Anak orang dijaga. Amin. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ada lagi orang-orang yang dipercaya, dipinjamkan mobil. Ini gak nyinggung siapapun ya, please ya. Dipinjamkan mobil, bensin gak diisi, mobil tidak dicuci, ditabrakin lagi. Kami berdua pernah ngalamin, punya teman kayak gitu. Ampuan deh. Matius 7:12 itu ayat yang saya selalu pegang. Di rumah saya sampai saya tempel di tembok. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Katakan amin. Firman Tuhan katakan itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Anda mau tahu hukum Taurat isinya cuma ini. Kalau Anda gak mau ditipu, jangan nipu. Kalau Anda gak mau orang itu bohong sama Anda, jangan bohongin orang. Kalau Anda gak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Katakan amin. Kalau kita gak suka dirugikan, jangan merugikan orang lain. Lukas 16 ayat 12, dan jikalau kamu tidak setia dengan harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kalau kita meminjamkan barang kepada orang, kita pasti berharap orang itu jaga dong, rawat dong. Kembalikan dalam keadaan yang baik seperti kita waktu meminjamkan kepada orang ini. Kalau Anda diberi orang kesempatan pakai rumahnya, pakai mobilnya, pakai apapun, dirawat dong, dibersihin. Jangan udah dikasih gratis malah ngerusakin. Orang yang aji mumpung memanfaatkan kebaikan orang untuk keuntungannya sendiri. Gak mau korban, gak mau tanggung jawab. Udah ditolong malah bohong, udah diberi malah tidak tahu diri, sudah dibantu malah jadi musuh. Mentalitas orang yang selalu memanfaatkan kebaikan dan kepercayaan orang itu gak mungkin berintegritas. Kita gak boleh punya mental aji mumpung. Integritas itu harus kita pertahankan kepada siapapun, terutama kepada orang-orang yang sangat mempercayai kita. Katakan amin. Ada istilah gini, duit kalau udah masuk kantong, orang lupa sama yang nolong. Waktu masih butuh, please help me Bu Heni gitu. Tapi begitu duit udah masuk kantong, bye my love, goodbye my love. Utang gak bayar-bayar, yang utang malah lebih galak daripada yang ngutangin. Jangan pernah memanfaatkan hubungan. Jangan aja mumpung. Orang yang berintegritas akan menjaga kepercayaan orang. Tetap melakukan apa yang benar meski tidak terdengar, tidak melakukan yang jahat meski tidak dilihat. Kalau kita tahu orang tuh baik sama kita, justru kita harus sungguh-sungguh jaga kepercayaannya. Katakan amin. Jangan malah kita gak berintegritas. Dia gak bakal tahu lah, dia akan percaya sama gue. Kan seringkali gini. Justru saya percaya orang yang berintegritas itu akan melakukan apa yang baik bukan untuk terlihat baik.
Memang dia harus gitu. Saya tutup. Jadilah orang yang berintegritas. Jangan serakah, jangan mementingkan diri sendiri, jangan munafik, jangan aji mumpung. Kalau Anda punya integritas, Anda akan disayang orang. Anda akan dipercaya orang. Dan yang terlebih, Anda dipercaya Tuhan. Tangan Pengharapan mulai dari 5 anak yang saya dan suami beri makan dan pendidikan di Bandung. Hari ini, mungkin over the years, 16 years, udah 10.000 anak yang kami bantu. Berkat kasih karunia Tuhan dan taburan orang-orang baik seperti Anda. Hari ini, program Tangan Pengharapan berkembang. Tidak hanya feeding and learning center, tapi beasiswa guru pedalaman. Kemudian kami juga mengirim guru-guru pedalaman untuk mengajar di pedalaman. Kami punya sekolah pelatihan pertanian gratis. Kami punya sekolah berasrama, mulai dari SMP sampai kuliah. Hari ini kami punya mobile clinic yang memberikan pengobatan gratis di NTT untuk masyarakat pedalaman. Setiap minggu, setiap bulan, itu 500 sampai 1.000 pasien kami layani for free. Saya mau kasih tahu, dari uang 10 juta yang saya pegang di tangan saya, Tuhan itu percayakan hari ini miliaran rupiah untuk menolong mereka setiap bulannya. Hari ini, kemuliaan bagi Tuhan. Kami masih belum punya konglomerat yang setiap bulan pegang tangan suami saya dan bilang, Pak Jojo jangan takut 1 bulan 1 miliar, nggak ada. Saya mau saksikan, Mayo, no one. Tapi Tuhan maha besar, Tuhan setia, menggenapi janjinya, karena dia cinta bangsa kita. Dia menyediakan semuanya. Amen. Dan hari ini, welcome to the big family. Sebagai bagian dari Gereja Impact Community Indonesia, Anda adalah donatur-donatur Yayasan Tangan Pengharapan. Amen. Karena 90% dari dana misi kita salurkan buat menolong masyarakat yang membutuhkan di tanah air kita. Visi yang Tuhan berikan bagi kita, melahirkan 1.000 pemimpin yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas. Katakan, saya percaya, sama-sama.